untuk menghindari terjadinya bullying di sekolah atau di area sekolah atau teman-teman sekolah, itu mungkin harus seperti apa? Mungkin dengan diperbanyak kegiatan atau aktivitas di sekolah atau gimana? Ya, pertama tentu anak-anak ini perlu disibukkan dengan aktivitas positif, misalnya olahraga, belajar, hobinya apalah, salurkan hobi-hobi mereka itu. Makanya sebenarnya eskul itu harus berdasarkan juga jajak pendapat dari mendengarkan pendapat anak mereka apalah ya. Gitu. Kemudian yang kedua, saya kira ada edukasi, kan sebenarnya ketika murid masuk itu ada murid yang aman, ada murid yang rentan untuk ikut-ikutan, ada murid yang kondisi orang tuanya misalnya itu juga rentan. Nah, kelompok-kelompok yang murid rentan inilah yang kemudian harus mendapatkan perhatian lebih gitu ya, dari bimbingan konseling gitu. Ini menjadi bagian yang penting, sekaligus juga edukasi tadi kan, kalau ada ini kamu harusnya bagaimana gitu. Itu bukan hanya diajarkan tapi dipraktekkan, di role play kan. Kamu harus gimana, kamu misalnya kamu diajak ini harus dipraktekkan biar dia juga punya bayangan. Aku harus begini loh kalau diajak, aku nggak mau gitu. Karena kan mereka cuman oh gitu ya kan, kalau suddenly atau tiba-tiba diajak kan kadang-kadang kagok kan, nggak enak itu kayak gitu mengambil keputusan, karena kan mereka sedang belajar mengambil keputusan kan sebenarnya. Tapi Ibu mungkin menjadi sebuah contoh juga ya, kayak seperti sebuah SMA di daerah Kebayoran Baru, 2 SMA yang memang terkenal dengan tawuran, sampai akhirnya sekarang tidak lagi Iya, saya ingat itu kasus itu. Dan akhirnya sampai sekarang pun tidak ada, nggak ini lagi kan gitu. Saya ingat itu kasus itu. Saya pernah ada yang meninggalkan itu di eskul itu. Nah, di situ memang harus dijaga betul. Misalnya keterlibatan alumni itu harus dibatasi. Kalau di luar jam-jam sekolah maka harus ada pengawasan yang ketat. Apalagi terkait dengan kegiatan, karena disitulah senioritas itu berkuasa penuh atas adik-adiknya. Waktu itu ada korban yang meninggal kan, yang di SMA di Blok M itu ada yang meninggal. Nah, kalau yang kasus seperti ini kan kita nih harus melihat juga bahwa senioritas itu ya harus dipotong. Kemudian kultur budaya untuk menghargai satu dengan yang lain itu harus dikuatkan. Misalnya kan sebenarnya anak itu sering ngejek, sering menertawakan kayak gitu-gitu, itu perlu dikurangi gitu, karena kadang-kadang ada anak yang nggak siap ya, dia kemudian di Jakarta ini kan ada ya upaya bunuh diri dan seterusnya, itu kan juga ada anak-anak kecil sekalipun. Makanya hal-hal seperti itu harus dijaga, tapi sekaligus juga menguatkan pribadi anak-anak ini, jangan kemudian sedikit-sedikit menyerah, jangan sedikit-sedikit terus langsung baper gitu ya. Betul bahwa mereka adalah generasi stroberi ya, tapi kita menjadikan mereka lebih kuat gitu. Itu menurut saya, kalau dari yang kasus di Blok M itu kan memutus mata rantai dengan senior, dan budayanya juga diubah. Eskul-eskul yang berhubungan dengan senior itu dihentikan kan, tapi semua harus dengan pengawasan guru gitu. Itu menjadi bagian yang saya kira memutus mata rantai itu. Artinya dan sekarang sudah tidak ada lagi. Betul, saya ingat itu 2014an itu ada yang meninggal itu di eskul pecinta alam kalau saya nggak salah ingat kan, naik gunung terus ada inilah gitu, dianggap enggak lah kamu nggak sakit gitu. Dan tapi dengan memutus mata rantai itu akhirnya bisa selesai ya, artinya aman gitu. Aman. Itu kan berarti ada komitmen sekolah, orang tua, siswa begitu ya, jangan sampai ada lagi korban untuk kasus-kasus seperti ini. Tapi Bu, kalau dibilang bahwa jadi dengan kejadian kayak gini sekolah mahal pun tidak menjamin selama tidak membangun budaya yang ramah. Karena kan harus tadi, kalau di Permendikbud itu jelas harus ada edukasi, ada timnya, masing-masing anak juga harus memahami sampai mempraktekkan gitu ya. Tidak hanya mencegah kekerasan tapi juga mendidik anak-anak untuk menjadi lebih asertif dan kuat mengingatkan yang lain agar tidak terjadi hal tersebut. Sekaligus juga memberi ruang-ruang tadi kan, aktivitas yang produktif itu selain tawuran dan cekik-cekikan itu apa gitu, biar energinya juga tersalurkan ke sana.
artinya sangat menyayangkan ya Bu. Mungkin dari pihak sekolah mungkin sudah memberikan yang terbaik mungkin ya dengan untuk adab, akhlak gitu loh. Ya perlu dicek kembali bahwa apakah gitu ya sekolah ini juga sudah menerapkan Permendikbud begitu ya. Ini menjadi bagian penting. Artinya kalau ada kejadian berarti kan perlu ada koreksi. Ya, sistem yang selama ini dibangun berarti belum efektif gitu. Apakah selama jam belajar maupun di luar jam sekolah ya. Termasuk sebenarnya saya ingat ya yang suka tawuran kan juga di Jakarta Timur. Itu kepala sekolah itu ada tim-tim kecil yang bisa menginfokan apakah terjadi tawuran. Jadi selalu gagal akhirnya yang kan di Jakarta Timur itu sering banget kan anak SMK itu kan. Itu juga ada tim-tim yang kemudian ini mengabarkan ini akan tawuran. Jadi akhirnya batal terus gitu. Itu juga mengurangi sebenarnya, makanya kan kemudian komitmen kebijakan kalau ada yang kurang pas ya memang harus berani mengakui dan mengubah.